Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 31 Oktober 2024. Bersama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Namun sebelumnya, marilah mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Sungguh Engkau yang menyatakan kasih yang tidak dapat kami ukur dan selami. Kami adalah orang-orang yang terberkati. Pagi ini menjadi bagian sukacita kami karena Allah melayakkan, memberi kami hidup dan memberi kami kesempatan untuk menyaksikan dan bahkan menikmati rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mau selalu hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang taat, yang setia, yang mau dipakai oleh Tuhan dan mau bersaksi tentang kehidupan, kemurahan dan keselamatan di dalam Yesus. Bimbinglah kami lewat firman-Mu yang kami akan dengar dan renungkan bersama. Oleh kuasa Roh Kudus kami diterangi dan kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 12. Ibrani 9 ayat 1 sampai 12. Itulah firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama. Firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Paling depan itu unban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam. Salah satunya adalah diterbitkannya surat penghapusan siksa atau indulgensia. Dalam keyakinan gereja Katolik, kata itu, indulgensia dapat menghindarkan jiwa orang mati dari api penyucian atau glossorarium. Di mana letak kekeliruan ajaran tersebut? Perikop ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk menemukan kesesatan ajaran tersebut. Setiap kali setahun, imam besar masuk ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, ayat 7. Ritual yang dilakukan secara terus-menerus itu menyiratkan penghapusan dosa dan pendamaian dengan Allah tidak akan pernah benar-benar sempurna. Segala usaha yang dilakukan manusia termasuk indulgensia untuk menyucikan dirinya dan mendamaikan hubungan yang rusak akibat dosa kepada Allah tidak akan pernah cukup. Ayat-ayat sebelumnya memuncak pada ayat 11 dan 12.
penebusan dan pendamaian dengan Allah sempurna dalam Yesus Kristus, karena hanya Dialah domba yang kudus dan sempurna dari Allah. Pengakuan Gereja Toraja bab 4 ayat 7 di situ senada menyuarakan ajaran tersebut bahwa keselamatan dan kesejahteraan tidak tergantung pada persembahan-persembahan. Keselamatan yang sesungguhnya dan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran ini semakin meneguhkan kita untuk bergantung hanya kepadanya. Dengan begitu kita tidak akan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri untuk menemukan keselamatan. Jangan pernah tergoda dengan tawaran-tawaran lain yang menjanjikan keselamatan di luar Yesus Kristus, karena semua tawaran lain itu pasti palsu. Kenanglah reformasi gereja dan semakin teguhlah dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami. Engkau yang telah mengorbankan dirimu, hidupmu Tuhan, untuk penebusan dosa kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari orang-orang yang telah menerima, yang percaya kepadamu dan menerima penebusan itu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini yang kami dengar bersama, membimbing dan menuntun kami untuk selalu kuat yakin Engkaulah Tuhan sumber kehidupan, Engkaulah Allah penyelamat kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk selalu kuat, untuk selalu teguh dan berpegang pada firman-Mu, sehingga kami tidak tergoda dengan hal-hal tawaran-tawaran dunia yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kami. Kami percaya Engkau akan setia mendampingi kami. Karuniakan kami hikmat-Mu supaya kami beroleh pengertian dan kebijaksanaan dalam memutuskan tindakan-tindakan yang harus kami lakukan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa berdoa untuk sepanjang aktivitas yang kami akan jalani hari ini. Beri kami kekuatan, lindungi kami, mampukan kami menjadi anak yang setia, anak yang loyal, jujur, taat pada tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan masing-masing dalam keluarga, dalam usaha, dan dalam pekerjaan. Kami percaya kami tidak kekurangan, tapi Tuhan akan mempercukupkan kami dengan kebutuhan hidup. Saudara-saudara kami yang bergumul, yang bermasalah, Tuhan sendiri mengenal mereka dan Engkau akan menolong mereka, membuka setiap kesempatan pemulihan itu untuk setiap keberadaan mereka. Berkati anak cucu mereka Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, pencarian kerja ataupun pasangan hidup. Berkati mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Kami tahu Tuhan bahwa sandaran hidup mereka menikmati dan menjalani masa tua adalah Tuhan Yesus. Bapa di sorga bersyukur untuk semua saudara-saudara seiman kami yang tetap setia mengikuti dan bersama-sama beribadah setiap pagi melalui renungan harian Toraya. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan masing-masing. Tuhan yang lebih mengenal mereka dalam keluarga. Ada kerumitan, Tuhan pecahkan, Tuhan bukakan jalan. Di usaha mereka Tuhan berkati. Di tekanan-tekanan hidup Tuhan juga akan bimbing mereka untuk keluar dari persoalan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kini dengan sukacita kami akan beraktivitas kepadamu. Kami berserah Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.